Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danti Apriani dengan NIM 0901 11 82 12 6005 dari kelas SK4A Indralaya, jurusan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi cyber ethics. Cyber ethics dapat dikatakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam penggunaan teknologi digital. Dalam era digital saat ini, di mana teknologi semakin berkembang dan penggunaan internet semakin meluas, cyber ethics menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan integritas pengguna internet. Sebelum mengetahui apa itu pengertian cyber ethics, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari etika. Nah, etika merupakan ilmu tentang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengenai hak dan kewajiban dari seseorang. Cyber ethics atau etika cyber sendiri merupakan tindakan yang ada di dalam internet. Cyber ethics merupakan aturan-aturan yang tersirat atau tidak tertulis yang ada ketika seorang berinteraksi di dunia internet. Nilai-nilai ini yang telah disepakati bersama agar dipatuhi ketika berinteraksi antar pengguna teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi. Sebenarnya, cyber ethics dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna internet jika pengguna ini dapat menyadari etika kehidupan normal yang berlaku. Jika dapat menyadari hal ini, manusia tentu akan tidak dirugikan dalam kehidupan ketika berinternet. Selanjutnya, cyber ethics juga mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan data, privasi, hak cipta, tanggung jawab sosial, dan kejujuran dalam interaksi online. Hal ini penting karena penggunaan teknologi digital seringkali melibatkan interaksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks cyber ethics, penggunaan teknologi digital harus memperhatikan dampak dari tindakan dan perilaku mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip cyber ethics menekankan pentingnya kejujuran, privasi, integritas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip cyber ethics dalam interaksi online, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan positif bagi semua pengguna. Selanjutnya, yaitu alasan adanya etika dalam dunia maya, yaitu pertama, penggunaan internet bisa saja berasal dari budaya yang berbeda. Maksudnya, yaitu segala penggunaan internet berasal dari berbagai warga negara yang bisa saja memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda. Bahkan dalam suatu negara pun tentunya hal-hal tersebut dapat berbeda-beda. Apalagi dengan cakupan dunia maya yang rasa jauh lebih luas daripada sebuah negara itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pengguna internet banyak menggunakan identitas yang semu. Maksudnya yaitu pengguna internet sendiri kebanyakan merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonim atau identitas yang semu, yang tidak mengharuskan adanya identitas asli dalam berinteraksi. Hal ini membuat kita tidak dapat mengenal dalam arti kata sesungguhnya, atau bahkan pengguna internet bisa saja tidak akan pernah bertatap muka dengan pengguna internet yang lain. Dan yang terakhir yaitu adanya perilaku yang tidak sesuai dengan etika. Maksudnya, berbagai fasilitas yang telah diberikan dalam dunia internet dapat memungkinkan seorang bertindak tidak sesuai dengan etika yang berperilaku acak dengan melakukan hal-hal seharusnya tidak dilakukan.
Contoh pelanggaran dari cyber etik yaitu pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Selanjutnya yaitu penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang melalui forum, melalui iklan, kode QR, pesan, dan sebagainya. Penipuan tersebut dapat dengan cara mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya. Mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Selanjutnya yaitu spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata, semua itu dilakukan tanpa melaporkan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut pihak ketiga atau pembuat spyware. Nah, di sini ada contoh dari kasus pelanggaran cyber etik yang dapat disaksikan sebagai berikut. M. Iman Mahlil Lubis pelaku penipuan dengan modus menempelkan stiker barcode kris palsu di kotak amal masjid dan sejumlah lokasi akhirnya berhasil diciduk pihak kepolisian pada Selasa 9 April 2023. Iman Mahlil ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam menjalankan aksi penipuannya, Iman juga menjalankan aksi penipuan seorang diri. Kepada penyidik, Iman mengaku bahwa dirinya mulai mencetak stiker barcode kris untuk ditempel ke sejumlah masjid dan tempat umum sejak Maret 2023. Namun, Iman baru menempelkan kris di kotak amal masjid dan sejumlah tempat umum diduga baru dilaksanakan pada 1 April 2023. Untuk sekarang yang bisa kami dapatkan data itu di tanggal 1 April. Nah, ini masih kita lakukan pengembangan terus, apakah sebelum tanggal 1 April dia sudah melakukan penempelan-penempelan tempat lain. Dan ini baru 38 yang kami temukan. Mungkin bisa jadi lebih banyak. Dan informasi awal juga yang bisa kami berikan, dia melakukan apa pembuatan QRIS itu pada bulan Maret, tanggal 23 Maret, dia cetak QRIS tersebut. Ya, tapi ini juga kita masih melakukan pengembangan apakah sebelumnya juga dia sudah melakukan dan lain sebagainya. Iman Mahlil juga diketahui sudah menempelkan stiker kris palsu dengan nama restorasi masjid di 38 lokasi berbeda, mulai dari masjid, musola, SPBU, sampai galeri ATM dalam kurun waktu 9 hari. Tim penyidik menyebut Iman berhasil menghimpun uang sebesar 13 juta rupiah dalam sepekan. Penyidik menduga pelaku memiliki sejumlah rekening yang dipakai untuk menghimpun dana hasil penipuan. Polisi juga membongkar profil tersangka yang merupakan mantan pegawai salah satu bank BUMN. Atas perbuatannya, Iman Mahlil dijerat pasal berlapis terkait penipuan dan informasi transaksi elektronik atau ITE dan tentang transfer dana. Pada video tersebut membahas tentang kasus penipuan online melalui kode QRIS yang merupakan pelanggaran cyber etik. Penipuan online melalui QRIS bisa dilakukan dengan cara membuat kode QR palsu
atau dengan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran melalui kode QR palsu tersebut yang telah dimodifikasi. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi dan jaringan digital dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dalam konteks cyber etik, tindakan seperti ini sangatlah tidak etis dan merugikan banyak pihak. Pada kasus penipuan online melalui kode QRIS, pada kasus tersebut, undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 28 ayat 1 junto Pasal 45A ayat 1 dan atau Pasal 35 junto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Selanjutnya Pasal 80 dan atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan atau Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran cyber etik mudah sekali ditemukan saat ini. Salah satunya adalah kejahatan penipuan melalui kode QRIS, seperti pada contoh kasus yang telah dibahas. Pelanggaran cyber etik terjadi dalam kasus ini karena pelaku tidak menghormati nilai-nilai etika yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, pelaku menipu dan mencuri uang orang lain, melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan dalam interaksi online. Kasus penipuan QRIS ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam interaksi online. Kita harus selalu memeriksa dan memastikan keamanan sumber informasi dan transaksi online sebelum mentransfer uang atau memberikan informasi pribadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.